warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ranisa Fitri dengan NIM 2210511007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dari Tunai ke Smart Tax, Medan dan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Nah, Kota Medan itu menjadi salah satu daerah yang mempercepat proses digitalisasi pajak daerahnya. Nah, jadi selama bertahun-tahun pembayaran pajak itu dilakukan secara tunai. Nah, model ini rawan terjadi human error, kemudian antrian yang panjang, dan juga paling penting itu adanya potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah Kota Medan itu meluncurkan yang namanya sistem digital seperti Smart Tax dan juga SIM4D. Nah, melalui dua platform ini, proses pendaftaran dan juga pelaporan hingga nantinya pembayaran pajak itu akan dilakukan secara online. Nah, di mana tujuan utama digitalisasi ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi layanan, kemudian yang kedua menciptakan transparansi, dan yang ketiga itu menekan peluang kebocoran PAD. Dan fokus artikel saya di sini adalah bagaimana melihat apakah digitalisasi pajak ini benar-benar mampu untuk meningkatkan PAD Kota Medan. Ya, selanjutnya kita bahas terkait dampak digitalisasi. Nah, jadi selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran platform dari Medan Smart Tax serta dampak digitalisasinya berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Nah, jadi Smart Tax ini memungkinkan wajib pajak itu untuk daftar, lapor, dan juga bayar pajak itu secara online. Nah, jadi fiturnya itu cukup lengkap, mulai dari SPPT, kemudian monitoring, kemudian transaksi real time, hingga rekam jejak pembayaran yang wajib pajak yang otomatis sudah tercatat dalam sistem tersebut. Nah, jadi contoh paling terlihat di sini adalah integrasi e-parking yang terbukti menekan kebocoran retribusi parkir karena seluruh transaksi itu masuk ke sistem digital. Nah, jadi bukan lagi ke tangan-tangan oknum yang mungkin tidak sesuai dengan SOP. Nah, temuan penelitian ini juga didukung oleh Rizky dan kawan-kawan pada tahun 2020, yang mana menunjukkan bahwa digital payment itu meningkatkan efektivitas pengelola pajak daerah. Kemudian penelitian Lubis pada tahun 2022 itu menemukan bahwa digitalisasi membuat administrasi pajak itu menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian penelitian Apitupul pada tahun 2023 menekankan bahwa integrasi data itu mampu menekan peluang kebocoran PAD, yang mana artinya ini secara empiris digitalisasi itu memang menunjukkan dampak yang positif. Nah, jika dilihat dari sisi penggunanya, tampilan login Smart Tax itu cukup sederhana, yaitu pengguna wajib pajak itu cukup memasukkan username dan juga password yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, kemudian bisa mengakses fitur pelaporan dan juga pembayaran ini, yang mana ini membuat prosesnya lebih praktis dibandingkan datang ke kantor pajak yang membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya untuk analisis dan kesimpulan, di sini kita lihat bahwa meskipun digitalisasi itu bukan berarti ada tantangan gitu ya. Jadi keunggulannya sudah jelas bahwa sistemnya lebih cepat, kemudian juga transparan dan juga minim kontak tunai, sehingga risiko penyimpangan-penyimpangan itu dapat ditekan. Nah, tapi ada beberapa tantangan yang penting seperti literasi digital yang wajib pajak, kemudian kualitas jaringan internet, dan juga terutama bagi UMKM kecil dan juga kebutuhan pengawasan sistem itu secara berkala untuk memastikan agar keamanan dan integritas datanya itu terjamin. Nah, dari analisis saya, digitalisasi di Medan itu sudah berada di arah yang benar, tetapi efektivitasnya itu masih perlu diperkuat melalui edukasi serta integrasi lintas perangkat daerah. Nah, digitalisasi ini hanya akan optimal kalau sistemnya itu tidak hanya dibuat, tapi juga disosialisasikan ke masyarakat luas dan diawasi. Nah, makanya kesimpulan utamanya adalah bahwa digitalisasi pajak itu memang berpotensi besar meningkatkan PAD dan juga menekan kebocoran. Nah, tetapi keberhasilan lainnya itu sangat bergantung pada yang pertama itu adalah peningkatan edukasi wajib pajak, kemudian yang kedua itu adalah penguatan integrasi data antar instansi dan juga audit sistem secara berkala agar memastikan akuntabilitasnya itu dapat terjaga. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, Medan berpeluang menjadi salah satu kota dengan pengelola pajak daerah yang paling transparan dan juga modern di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa wajib pajak, smart dan bijak dalam menggunakan platform digital, dan lindungi data diri dari hal yang mencurigakan.